Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Frater Arnondi WCMF, dalam Musafir edisi Minggu 4 Oktober 2020. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah selalu kami anak-anak-Mu, yang senantiasa berharap pada kasih dan kemurahan-Mu. Buatlah kami mampu menjadi penggarap kebun anggur-Mu yang setia, hingga akhirnya kami mampu memberikan berkat kemurahan cinta-Mu kepada sesama di sekitar kami. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagian-bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, "Anakku pasti mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan.
Para sahabat musafir yang terkasih, hari ini kita akan bermenung bersama tentang kebun anggur pada zaman Yesus. Kebun anggur itu biasanya terletak di sebuah lereng berbatu, dan pemilik anggur membuat pagar di sekelilingnya, terus membangun semua menara sebagai tempat untuk mengawasi siapa tahu mungkin ada pencuri ataupun babi hutan yang datang. Dan di tengah kebun anggur itu juga dibuat dikatakan sebuah kolam, tempat untuk memeras anggur. Pemilik anggur juga dia menggali sebuah sumur. Dan pemilik anggur ini membutuhkan para penggarap untuk bekerja di kebun anggurnya. Makanya dia menemukan para penggarap. Setelah itu mereka membangun sebuah kontrak kerja, sebuah perjanjian. Dan biasanya para penggarap ini berada di bawah tanggung jawab kebun anggur itu selama 4 tahun. Jadi pemilik kebun anggur memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan segala hidup mereka. Dan setelah dia melakukan perjanjian dengan para penggarap kebun anggur ini, pemilik kebun anggur berangkat ke negeri yang lain. Dan setelah 4 tahun dia kembali, tahun kelima dia kembali, dan dia ingin memanen hasil. Dia mengutus para hambanya untuk pergi ke kebun anggur. Tapi apa yang terjadi? Para penggarap kebun anggur itu justru melempari dengan batu para hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur ini. Setelah mendengar bahwa para hamba yang dia utus dibunuh oleh para penggarap kebun anggur, sang pemilik anggur akhirnya berpikir, sebaiknya saya mengutus anak saya ke sana. Mungkin dengan melihat kedatangan anak saya, mereka menjadi takut ataupun segan. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka melihat bahwa yang datang adalah anak tunggal pemilik kebun anggur, para penggarap kebun anggur ini justru berpikir bahwa dia adalah sang ahli waris. Kalau dia mati, dia tewas, maka otomatis kita menjadi ahli waris. Kita memiliki semua harta warisan para pemilik kebun anggur. Dan persis itulah yang terjadi. Mereka mengusir keluar anak pemilik kebun anggur ini. Nah, setelah menyampaikan perumpamaan ini, Yesus kemudian bertanya kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tentang bagaimana respon mereka atau tanggapan mereka terhadap perumpamaan ini. Dan mereka mengatakan bahwa, kalau kejadian seperti itu, pasti pemilik anggur langkah selanjutnya adalah dia akan membinasakan para penggarap kebun anggur itu, terus mencari penggarap kebun anggur yang lain untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan apa jawaban Yesus? Yesus katakan bahwa, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci bahwa batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dunia? Sebenarnya Yesus mau mengkritik mereka, mau menyindir mereka, karena mereka terlalu eksklusif, terlalu merasa bahwa mereka lah satu-satunya yang memiliki kerajaan Allah itu. Para sahabat musafir yang terkasih, kebun anggur adalah kerajaan Allah yang memang pertama-tama dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Dalam hal ini diwakili oleh para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Namun mereka, karena kesombongan mereka sangat eksklusif dan merasa bahwa kerajaan Allah itu hanya menjadi milik mereka. Dan Yesus mengkritik mereka dan mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diserahkan kepada bangsa yang lain. Bangsa yang lain dimasukkan oleh Yesus adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang dianggap dalam tanda kutip kafir oleh orang Yahudi sendiri. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan Yesus pada hari ini? Pertama, kita masing-masing sudah diberikan kepercayaan. Kita diistimewakan. Dan kalau kita sudah diistimewakan, jangan kita nikmati semuanya itu sendirian. Kita perlu membagikannya kepada orang lain. Bermurah hati pada sesama di sekitar kita. Dan yang kedua, kita berusaha untuk sungguh-sungguh menjaga kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Langkah konkretnya seperti apa? Ketika kita berusaha bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri,
bertanggung jawab terhadap segala hal yang diberikan kepada kita, itu adalah wujud konkret bagaimana kita menjaga kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita selalu berpikir positif, selalu memandang positif tentang orang-orang di sekitar kita, itu adalah langkah konkret bagi kita untuk menjaga kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita mampu menjaga keselamatan diri kita sendiri, menjaga keselamatan orang-orang lain di sekitar kita, menghilangkan egoisme kita, dan senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, disitulah kita berusaha untuk menjaga kepercayaan kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Para sahabat musafir yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi pewarta kerajaan Allah di tengah dunia. Dan dalam situasi seperti ini, ketika ada banyak berita yang tidak benar, berita hoaks, kita dipanggil untuk memberikan kabar, memberikan berita kepada orang lain yang bisa mendamaikan, bisa menyenangkan, bisa menenangkan hati mereka. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada keselamatan kita sendiri, dan juga keselamatan orang-orang lain di sekitar kita. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu, ya Allah pemilik kebun anggur. Dekaplah kami selalu dalam pelukan kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa bersyukur atas segala hal yang kami miliki dalam hidup kami dan mampu membagikannya kepada orang lain di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang tak bernoda, ku persembahkan diriku sebagai putra dan hamba-Mu dalam cinta kasih keibuan-Mu. Bunda, bentuklah putra-Mu. Bunda, utuslah aku. Bunda, berbicaralah, mencintailah lewat aku, inilah aku anak-Mu. Tentulah diriku seperti Yesus putra-Mu yang diutus oleh Bapa untuk mewartakan sukacita-Mu. Bunda, bentuklah putra-Mu. Bunda,
cinta